Selamat pagi Bu Indri dan teman-teman. Jadi sekarang kami akan menjelaskan beberapa tudingan atau tuduhan mengenai kemanusiaan Kristus, dan juga kami akan menjelaskan siapa itu Yesus dan mengapa dia ada dalam bumi ini. Yang pertama, siapa itu Yesus? Kita semua tahu bahwa Yesus adalah juru selamat kita, dan Yesus datang ke dunia ini untuk menghapus dosa-dosa kita dan juga untuk menggenapi janji-janji dari perjanjian lama. Jadi masalah yang pertama, saya mengambil sebuah video yang berisi Ustadz Yahya Waloni. Jadi Ustadz Yahya Waloni itu sedang berceramah di depan banyak orang dan berkata jika Yesus benar-benar Tuhan, dia akan mati. Saya mengambil dari kitab Yohanes 1 ayat 1 yang bermakna bahwa Yesus sebagai perwujudan firman yang hidup, yang berarti Yesus benar-benar Tuhan dan Allah. Dan dari masalah kedua, saya mengambil dari sebuah video yang berisi seorang yang bernama Elis yang mengatakan seolah-olah bahwa Yesus itu benar-benar tidak ada. Dan saya mengambil ayat dari Filipi 2 ayat 11 yang bermakna bahwa seluruh manusia sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dan daripada masalah ketiga yang saya ambil dari video yang bernama titik Nian yang bertitik kayak seperti Yesus bukanlah Tuhan, tentang empat gospel yang Yesus bukanlah Tuhan. Seperti yang pertama itu Yesus dicobai, yang kedua dicobai oleh iblis, yang kedua itu Yesus ditolak, yang ketiga itu Yesus berbicara seperti mempunyai Tuhan, yang keempat itu diakui Alkitab ada tertulis tentang sembahyang Tuhan Allahku dan Allahmu, dan solusinya itu terdapat dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 22. Lalu yang terakhir yaitu terdapat video di media sosial yang mengenai tentang ustadz yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ialah Tuhan. Yang pernah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan hanya Paulus. Itulah yang dikatakan. Namun nyatanya Yesus Kristus merupakan Allah yang sejati dan terbukti pada gelar-gelarnya yang ada pada Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 mengenai Ia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Kekal dan Kudus. Dari masalah tersebut kita dapat merefleksikan bahwa kita sebagai orang percaya pasti percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, dan jangan sampai kepercayaan kita itu goyah. Dan ketika kalau kita melihat orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, kita mendoakan mereka dan agar pikiran mereka terbuka dan bisa mempercaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sebagaimana yang diajarkan Alkitab pada kita. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Windy dan teman-teman. Bye.